Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah mengirim pahala bacaan Al-Qur'an ya. Sebenarnya pembahasannya lebih luas daripada ini, cuma nanti kita akan mengkerucut pada pembahasan masalah mengirim pahala bacaan Al-Qur'an karena ternyata mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nanti akan kita nukilkan dari kitab-kitab beliau, bahwasanya mengirim pahala bacaan Al-Qur'an ke mayit tidaklah sampai ya, tidaklah sampai. Yang jadi permasalahan di tanah air kita ketika ada orang tidak mengirim bacaan Al-Quran misalnya kepada mayat fulan Al-Fatihah, kemudian dia tidak ikut karena berkeyakinan tidak sampai, maka dianggap Wahabi. Ini jadi masalah ya. Sebenarnya ini masalah khilafiyah, menganggap sampai oke, tidak menganggap sampai juga oke. Yang jadi masalah bagaimana mensikapi hal ini ketika ada sebagian kita yang menganggap tidak sampai, kemudian serta-merta dicap sebagai Wahabi. Dan kita tahu kalau sudah ditempel Wahabi itu kayaknya sudah sesat dan menyesatkan ya, sebagaimana yang digambarkan oleh mereka. Oleh karenanya kita harus jelaskan bahwasanya justru Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya menyatakan bahwasanya mengirim pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, sekitar mukadimah, nanti akan kita sampai pada bahasan tersebut. Sebelumnya kita perlu ingatkan bahwasanya namanya orang sudah meninggal, dia sangat membutuhkan perbuatan baik ya dari orang-orang yang masih hidup ya. Karena orang sudah meninggal dia tidak bisa beramal lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salah. Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, terputuslah amalannya ya, kecuali dari tiga perkara. Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Oleh karenanya semua orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa perbanyak amalnya lagi, kecuali tadi amal-amal jariyah, sedekah jariyah. Selain itu dia tidak bisa menambah tabungan amalnya lagi. Karenanya jangankan orang yang meninggal biasa, bahkan para syuhada ya, mereka tentu ingin semakin ditinggikan derajat mereka. Maka karenanya Nabi SAW menyuruh orang-orang yang masih hidup untuk mendoakan para syuhada. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pergi ke kuburan syuhada Uhud mendoakan mereka. Demikian juga Rasulullah SAW ketika sahabat yang meninggal mati syahid, kata Rasulullah SAW, kutila Zaidun syahidan istaghfiru li akhikum. Sungguhnya Zaid mati syahid, maka mohonkanlah ampunan buatnya. Kemudian Ja'far meninggal dunia dalam perang Mu'tah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutila Ja'far syahidan istaghfiru li akhikum. Sungguhnya Ja'far meninggal dunia dalam mati syahid, maka mohonlah ampunan baginya. Kutila Abdullah bin Rawaha syahidan. Abdullah bin Rawaha meninggal dunia mati syahid, istaghfiru li akhikum, maka mohonlah ampunan baginya. Ya, kalau para syuhada saja butuh didoakan, apalagi orang-orang yang biasa. Intinya mayat ketika sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa lagi, selesai dia tinggal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena segala sesuatu yang kelihatannya kita sepele sekarang itu sangat bermanfaat bagi mayat. Ya, amalan yang mungkin lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk di dunia bagi kita sepelekan, bagi mayat bukan sepele. Karena hal itu mempengaruhi kehidupan dia di alam barzakh maupun di akhirat ya. Dia dulu tahu bahwasanya itu penting buat dia, tapi dia abaikan. Ya, dia baru sadar bahwasanya amal soleh itu sangat penting ketika dia sudah di alam barzakh ya. Dari sini kita yang masih hidup hendaknya kita sama-sama saling mengingatkan untuk banyak beramal soleh. Ya, apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Ya Muhammad, ishma syi'ta ya, fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya, cintailah siapa yang kau kehendaki, kau akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramalah yang kau sukai,
kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang memiliki nyawa akan merasakan kematian. Oleh karenanya, ketika seorang sudah dalam barzakh, dia benar-benar mengharapkan kebaikan dari orang-orang yang masih hidup. Dari situ Nabi SAW mensyariatkan ziarah kubur. Ya. Ya, semakin banyak ziarah kubur semakin baik, karena manfaat kembali kepada diri penziarah dan yang diziarahi. Kata Nabi SAW, zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, karena itu buat kalian ingat kepada akhirat. Kemudian juga Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, insyaallah bikum lalahiqun, nasallallahu wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin. Kami insyaallah pasti akan nyusul kalian, ya. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian, ya. Kemudian di antara kita berbuat baik kepada orang sudah meninggal dunia, misalnya kita memaafkan kalau dia punya salah sama kita, ya. Memaafkan, kita maafkan dia. Kemudian juga misalnya kita tidak menjelek-jelekan dia, tidak menggibahi dia, tidak menjatuhkan harga dirinya. Karena orang yang sudah meninggal tetap memiliki kedudukan sama seperti ketika dia masih hidup. Ya, maka tidak boleh kita menggibahnya, menjatuhkan, merendahkannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Ya, dari sini kita berbuat baik dengan cara menjaga harga dirinya dan tidak menjatuhkan harga dirinya. Nah, di sana ada amalan-amalan soleh yang diharapkan bisa bermanfaat bagi mayat, ya, bermanfaat bagi mayat, ya. Tentunya kita yang berbuat baik kepada orang-orang yang kita cintai. Betapa banyak orang sudah kita cintai sudah mendahului kita, ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang amalan-amalan apa yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada mayat. Ada perkara-perkara yang diperselisihkan dan ada yang perkara disepakati. Nah, kita harus kenal mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan sehingga kita bisa membedakan perkara-perkaranya. Baik. Amalan terhadap mayat, ya. Amalan-amalan untuk orang yang sudah meninggal, untuk mayat, ya. Ada perkara yang disepakati, ya. Kemudian ada perkara yang diperselisihkan, ya. Apa saja perkara yang disepakati? Perkara yang disepakati antaranya perkara jadi amal untuk mayat atau bermanfaat, ya, bermanfaat bagi mayat. Bagi mayat. Baik. Perkara yang disepakati ada beberapa. Yang pertama adalah mendoakan mayat bermanfaat. Mendoakan mayat, ya. Dalilnya terlalu banyak. Di antaranya ketika dalam ziarah kubur kita mendoakan mayat, maka mendoakan mayat bermanfaat. Selama kita mukmin dia mukmin, maka kita mendoakannya, mendoakan mayat. Nah, ini mendoakan mayat berarti bukan mengirim pahala. Ingat, ini bukan mengirim pahala. Bukan mengirim pahala. Tapi dia mendoakan mayat agar diampuni dan yang lainnya. Kemudian di antara hal yang disepakati adalah bersedekah atas nama mayat. Perhatikan, ini juga bukan ngirim pahala. Ini adalah beramal atas nama mayat, yaitu niyabah, yaitu an-niyabah anil mayyit, bukan kirim pahala.
bukan kirim pahala. Ini juga dengan kesepakatan ulama bermanfaat. 1, 2. Kemudian yang ketiga, di antaranya berhaji atas mayat, atas nama mayat, haji wajib ya, haji wajib. Ya. Ini juga bukan kirim pahala ya, perhatikan, bukan kirim pahala. Adapun haji sunnah maka ada khilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan dikiaskan kepadanya juga masalah umrah sama. Demikian juga umrah atas nama mayat. Baik, di antara perkara yang disepakati adalah tidak mengirim pahala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini ada pendapat sih dari mutaakhirin, tapi yang rajih perkara yang bid'ah. Ya. Kenapa? Karena ini tidak boleh, ini adalah bid'ah. Karena semua amalan kita pahalanya otomatis lari ke Nabi. Otomatis lari ke Nabi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari kita. Semua amalan kita pahalanya otomatis lari kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang kita lakukan semua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ajarkan. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tidak seorang sahabat pun yang melakukannya. Padahal begitu mereka sangat mencintai Nabi SAW. Ya, mereka rela mengorbankan seluruh harta mereka, ya, kepada Nabi. Mereka rela mengorbankan jiwa mereka kepada Nabi SAW. Jadi tidak seorang sahabat melakukannya. Sebagian ulama, seperti sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ini seperti ada sedikit perendahan. Seperti ada kurang adab kepada Nabi. Ya, seakan-akan Nabi butuh pahala. Artinya seakan-akan Nabi butuh kita kirimkan ya. Ya, seakan-akan Nabi butuh untuk kita kirim pahala. Maka ini tidak perlu kita lakukan. Sepakati tidak mengirim pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa? 2, 3, 4. Ya. Baik, ya, yang berikutnya, yang kelima adalah tidak menghadiahkan atau mengirim pahala kepada yang masih hidup. Ada sebagian mutaakhirin yang berpendapat ulama Hanabilah, tapi yang benar tidak ada pembahasan hal ini. Artinya saya masih hidup, saya kirim pahala kepada si fulan yang masih hidup. Ini juga tidak menghadiahkan mengirim pahala kepada yang masih hidup. Kemudian di antaranya juga adalah yang keenam adalah tidak mengirimkan pahala amalan hati ya. Seperti pahala keikhlasan, pahala tawakal ya. Seperti Allah, saya kirimkan tawakal saya, pahala tawakal saya kepada si mayat ya. Seperti misalnya pahala tawakal, pahala ikhlas, tawakal, misalnya sabar, berharap, takut, khauf, dan lain-lain. Ini juga tidak ada pembahasan tentang mengirim pahala kepada mayat, namun amalannya berupa pahala amalan hati. Ini juga tidak ada pembahasannya. Kemudian juga di antaranya adalah yang berikutnya yang disepakati atau khilafnya kecil, khilafnya ringan, yaitu mayoritas ya berpendapat
Meskipun ada yang membolehkan, yang berpendapat tidak boleh menyewa orang untuk baca Quran yang pahalanya dikirim ke mayat. Kirim ke mayat. Kenapa demikian tidak boleh? Karena tidak ada pahalanya. Karena tidak ada yang bisa dikirim. Karena dia baca Quran untuk dapat upah, bukan pahala. Sebagian ulama keras dalam hal ini seperti ulama Hanafiyah, tidak boleh ya. Kalau mau kirim pahala yang kita bahas adalah masalah orang ikhlas. Ikhlas baca Quran kemudian kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Adapun dia minta bayar saya berapa ya. Kemudian ada deal-dealan ya. Tawar-menawar berapa ini? Kita bacain kepada mayat 30 juz berapa juta? 10 juta, 20 juta. Ini ditinggalkan. Saya bilang ada yang bolehkan, tapi pendapat yang benar tidak diperbolehkan karena tidak ada pahalanya. Kita kan bicara kirim pahala. Kalau kirim pahala apa yang mau dikirim? Mau dia nggak cari pahala, dicari upah. Apa yang mau dikirim? Nggak ada yang dikirim. Ini di antara hal yang disepakati ya. Yang terakhir, yang ke-7 ya, atau ke-8, tidak boleh mengirim iman kepada mayat yang tidak beriman. Ini juga sepakat, tidak ada mengirim iman kepada mayat yang tidak beriman ya. Baik, ikhwan coba perhatikan ini hal-hal yang disepakati. Ada 8 ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan ya. Bagi kita yang masih hidup ini mungkin bisa ya. Mendoakan mayat ya. Kemudian bersedekah atas nama mayat. Orang tua kayak siapa kayak berhaji atau berumrah atas nama mayat. 3 perkara ini yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Inilah 3 perkara yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Nanti akan kita bacakan insyaallah. Baik, ini dulu kita akan bahas ini perkara yang disepakati. Setelah ini kita bahas perkara yang diperselisihkan ya. Apa saja? Papan tulisnya nggak cukup, kita hapus dulu baru kita lanjut. Baik, sekarang kita bahas yang diperselisihkan ya. Secara umum ya, adalah mengirim pahala ya, mengirim pahala ibadah ibadah badaniyah. Dalam hal ini ibadah badaniyah itu misalnya apa? Misalnya sholat, puasa, kemudian baca Al-Quran. Nah, ini yang perlu secara umum, ini secara umum ya. Tadi sudah kita ingatkan kembali ya. Yang disepakati tadi apa? Ada sudah kita sebutkan. Ya, yang disepakati adalah rata-rata ibadah maliyah ya. Ibadah maliyah ya. Disepakati sampai pahalanya ya. Ibadah maliyah yang menerima niyabah, perwakilan. Yang menerima niyabah, perwakilan tadi sudah kita sebutkan seperti tadi. Sedekah boleh diwakili. Boleh diwakili.
ini disepakati. Ini bukan apa ya, bukan masalah kirim pahala ya, tapi boleh diwakilkan. Kemudian tadi haji atau umrah. Ya ini sebenarnya ibadah badan juga, tapi dia bercampur dengan harta. Ibadah haji termasuk ibadah badan dan ibadah mal ya. Boleh diwakili. Ini juga boleh diwakili. Baik, ini tadi sudah saya ingatkan. Ini bukan mengirim pahala. Mengirim pahala. Bukan. Baik, selanjutnya yang dipersisihkan ya adalah ibadah-ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, baca Al-Qur'an. Maka secara umum ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Yang kedua adalah pendapat Hanafiyah dan Hambali. Adapun Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan tidak sampai pahala, tidak sampai ke mayat. Adapun Hanafiyah Hambaliyah mengatakan pahala sampai ke mayat. Datang hadis-hadis seperti seorang bertanya, Rasulullah, ibuku meninggal, keburu meninggal, dia bernazar mau begini, apakah saya boleh menghajikannya? Boleh. Apakah saya bersuka namanya? Boleh. Ibuku bernazar puasa, boleh aku mempuasakannya? Boleh, ya. Mengatakan boleh ya. Jadi Rasulullah ditanya, Rasulullah mengatakan boleh. Tapi di sini Hanafiyah Hambaliyah di antaranya adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sampai. Tapi Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan pahala tidak sampai. Apa dalil mereka? Dalilnya mereka di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang semisalnya wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang kecuali apa yang dia usahakan. Tidak ada bagi seseorang kecuali yang ia usahakan. Itu amal dia sendiri. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Seperti in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik untuk diri kalian, ya. Nah, seperti itu ya. Laha ma kasabat wa alaihi maktasabat. Ayat-ayat seperti ini dalam Al-Qur'an banyak. In tashkuru fa innama ma yashkuru fa innama yashkuru nafsi. Wa ma yashkur fa innama yashkuru nafsi. Kemudian di antara dalilnya mereka berdalil dengan yang kedua adalah hadis Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis sudah kita bacakan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Jika anak Adam meninggal dunia terputus amalannya. Kecuali dari 3 perkara. 3 perkara tersebut sebagaimana kita sebutkan yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Kemudian yang ketiga mereka berdalil bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengisyaratkan sama sekali. Tidak pernah melakukan dan tidak pernah menyabdakan, dan ini dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini. Wallahi masalah dia menyebutkan
Nabi tidak pernah mengerjakan hal tersebut. Nabi tidak pernah ngirim pahala maksudnya. Nabi tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Nabi tidak pernah mengisyaratkan. Itu di antaranya. Demikian juga sahabat pun tidak ada. Sahabat pun tidak pernah melakukannya. Mengirim pahala, pernah mengirim pahala baca Quran. Misalnya, mengirim pahala pahala bacaan Quran. Kata mereka yang datang dalam hadis apa saja Nabi mengizinkan menghajikan orang lain. Mengizinkan menghajikan orang lain. Nabi mengizinkan bersedekah atas orang lain. Bersedekah untuk orang lain. Nabi mengizinkan berpuasa atas nama orang lain, kerabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka walinya mempuasakannya. Baik, jadi mereka mengatakan ini ayat umum. Wa alaisal insani la masa'a, bahwasanya seorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali diusahakan. Kecuali dikecualikan dengan hal ini ya. Ini umum, kata mereka, hukum asalnya umum. Umum, tidak ada pahala bagi mayit. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Dalil-dalil tersebut, inilah dalil-dalilnya. Inilah dalil-dalil yang mengkhususkan ini. Di antaranya ini. Ini dalil yang mengkhususkan. Jadi hukum asalnya tidak ada pahala untuk orang yang sudah meninggal kecuali usaha dia sendiri. Tapi ada dalil yang mengkhususkan. Contoh ini sedekah jariah, ilmu manfaat. Ini pada dasarnya juga usaha dia juga, karena dia yang bersedekah, dia mengajarkan ilmu manfaat, anak soleh dia yang didik. Jadi sebenarnya ini hanya penjelasan doang ya. Tapi ada dalil yang lebih ini lagi. Seperti ini tadi, Nabi ada orang tanya tentang ibunya meninggal atau keluarganya meninggal mau haji, Nabi bilang silakan hajikan. Ada yang ingin bersedekah keburu meninggal, silakan sedekahkan. Ada yang meninggal punya utang puasa kata Rasulullah, silakan. Jadi ini dalil Syafi'iyah dan Malikiyah ya, menyatakan tidak sampai masalah pahala salat, pahala puasa, pahala baca Quran ya. Pahala salat, pahala puasa, pahala baca Quran. Adapun puasa di sini bukan ngirim pahala puasa. Perhatikan di sini. Ini puasa di sini bukan ngirim pahala. Ini bukan kirim pahala. Sama. Ini bukan kirim pahala. Bukan kirim pahala puasa, tapi berpuasa atas nama orang yang sudah meninggal. Bukan saya berpuasa kemudian puasa sunnah saya kirimkan kepada ibu. Enggak. Dalil yang datang Rasulullah mengizinkan. Kata iman mata wa alaisiyam sama anhu walihu. Barang siapa yang meninggal, kemudian dia punya utang puasa, maka walinya yang mempuasakan. Kemudian di antara sisi pendalilan, mereka berdalil juga, lihatlah, hukum asalnya para sahabat tidak langsung mengerjakan, tapi mereka tanya dulu. Renungkan ini pertanyaan-pertanyaan sahabat, direnungkan. Kata ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, asalnya sahabat tidak langsung mengerjakan. Tidak langsung mengerjakan. Ada sekitar 8 hadis, nanti kalau kesempatan kita baca. Sahabat nanya, tidak langsung mengerjakan. Tapi nanya dulu. Yang ini menunjukkan bahwasanya terpatri dalam benak mereka hukum asalnya tidak boleh. Ini menunjukkan asalnya tidak disyariatkan. Makanya mereka nanya. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika menjawab, Nabi tidak mengisyaratkan kepada ibadah yang lain. Perhatikan sini.
Ketika Nabi menjawab, beliau tidak mengisyaratkan kepada ibadah yang lain. Kepada ibadah yang lain. Padahal lebih mudah. Seperti baca Quran. Ya, padahal lebih mudah. Seperti misalnya orang mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam kondisi ingin bersedekah, tapi belum sempat saya bersedekah. Kata Rasulullah, ya sudah bersedekah. Rasulullah tidak bilang, jangan lupa sholatin juga, jangan lupa kamu sholat atas nama dia, jangan lupa kirim Al-Fatihah, kirim baca Quran. Enggak, Rasulullah tidak mengisyaratkan sama sekali. Seandainya diperbolehkan, maka diisyaratkan. Taib. Ini dalil yang tidak membolehkan. Apa dalil yang membolehkan? Dalil yang membolehkan. Dalil yang paling utama adalah kias, ya. Yang membolehkan dalilnya enggak ada tempatnya. Pertama kias. Ya. Jadi dalil membolehkan pertama adalah kias. Kias maksudnya bagaimana? Lihat. Rasulullah ditanya tentang haji, Rasulullah SAW izinkan. Ya. Rasulullah SAW bertanya tentang sedekah, Rasulullah SAW izinkan. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa, Rasulullah SAW izinkan. Kalau begitu, dikiaskan kepada ibadah-ibadah badaniyah yang lain. Kias atas haji, atas sedekah, haji, puasa. Untuk qiraah dan sholat misalnya, untuk qiraah, pahala qiraah. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan, adapun ayat berkaitan dengan usaha sendiri. Adapun usaha orang lain, maka tidak mengapa. Jadi kata mereka, benar Allah berfirman, wa alaysa lil-insani ma sa'a. Tidak ada pahala bagi orang yang sudah meninggal kecuali apa yang dia usahakan, kata mereka. Nah, ini kan bagi yang dia usahakan, tapi kalau usahakan orang lain boleh. Maka mereka mengatakan boleh, ya. Yang ketiga kata mereka, ya, asalnya pahala milik pribadi. Milik pribadi boleh dihadiahkan kepada orang lain. Terserah dia. Taib ini kira-kira pendalilan orang yang membolehkan. Dia masing-masing punya dalil. Saya ulangi, mereka mengkiaskan, kata mereka lihat bahwasanya Rasul ditanya tentang sedekah, Rasul izinkan, tentang haji Rasul izinkan. Kalau gitu kita kiaskan dengan yang tidak ditanya. Para sahabat tidak ada yang tanya tentang bacaan Quran. Para sahabat tidak ada yang bertanya tentang sholat. Ya, kalau gitu kita kiaskan aja, yang ditanya selalu jawab, Nabi selalu jawab boleh. Ya, maka kita kiaskan. Yang kedua, adapun ayat tadi, ayat yang dilarang yang mengatakan orang meninggal tidak mendapat pahala, artinya kalau tidak mungkin usaha orang lain dia ambil. Tapi kalau orang lain menghadiahkan, ya boleh-boleh saja. Artinya kalau si A meninggal, si B beramal, nggak mungkin si amal si B jadi milik si A, nggak mungkin. Kecuali kata mereka si B menghadiahkan ke A, itu baru boleh. Ya. Itu baru boleh. Yang ketiga kata mereka dikiaskan dengan mereka mengalihkan dengan barang. Kalau kita punya barang kita mau hadiahkan kepada siapa saja juga boleh, juga boleh. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mana yang lebih rajih dari pendapat ini semua? Ya, maksud saya ingin menyampaikan ikhwan agar antum dalam hal ini berlapang dada, ya, berlapang dada. Jangan terlalu kenceng dalam masalah ini, ya. Kalau ada seorang misalnya mengatakan kepada si fulan Al-Fatihah, ya sudah, itu pendapatnya Imam Ahmad. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah, itu Ibnu Qayyim, terus mau diapain? Ustaz, saya merojihkan pendapat Imam Syafi'i. Oke, enggak ada masalah. Saya juga pun merojihkan. Saya lebih kuat pendapat ini daripada pendapat mazhab yang lain, ya. Tapi kita tidak boleh berlebihan sebagaimana mereka berlebihan dengan kita, tidak boleh kita balas. Kita sama-sama kaum muslimin. Mereka nuduh kita Wahabi, ya sudah kita bilang mereka salah. Jangan kita balik tuduh kalian bid'ah, enggak juga. Gara-gara maksudnya tidak boleh kita membid'ahkan orang.
Gara-gara maksudnya tidak boleh kita mendengar orang yang melakukan, silakan lakukan. Masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Tapi kalau saya lihat kecenderungan saya, maka saya lebih cenderung kepada pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwasanya hukum asal kita berpegang dengan dalil ya. Ditambah lagi satu, mungkin kita mengatakan hukum asal ibadah ya. Hukum asal ibadah adalah dengan dalil. Ya. Kias tidak digunakan kecuali dalam kondisi darurat, ketika dalil tidak ada ya. Adapun kias, mereka mengkiaskan kurang kuat. Perhatikan sini ya. Adapun masalah mengkiaskan seperti ini. Asalnya pahala milik pribadi boleh dihadiahkan kepada orang lain. Mereka mengkiaskan kita punya barang, kita boleh hadiahkan. Kita bilang kalau kita mau kiaskan ini, boleh dong kita hadiahkan sama yang sama masih hidup. Boleh dong kita hadiahkan kepada Nabi. Betapa kita senang menghadiahkan kepada Nabi. Tapi tadi saya sebutkan bahwa itu tidak boleh. Sepakat ulama, ya, tidak boleh kita menghadiahkan kepada Nabi kecuali segelintir orang yang boleh kan. Sama tidak boleh kita menghadiahkan kepada orang masih hidup. Saya baca Quran, ya kalau kita kiaskan dengan barang, ya, maka ya kita boleh menghadiahkan secara total dong, bebas. Menghadiahkan yang masih hidup, menghadiahkan kepada yang masih hidup, menghadiahkan kepada siapapun ya. Tapi ternyata kias ini tidak pas karena ternyata ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu contohnya ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau ditanya saya lebih condong kepada pendapat ini. Lihat Nabi juga tidak mengisyaratkan kepada amal-amal baca Quran, dan lihat para sahabat tidak seorang pun melakukannya. Tidak ada riwayat satu sahabat pun mengirim bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali ya. Baik, terakhir ingin saya bahas, sebagian ada dai yang bikin rancu ya. Mereka mengatakan ingin menyatakan kalian tuh sok tahu mazhab Syafi'i, maka jangan baca dari mazhab Hambali. Kita bilang enggak, alhamdulillah kita baca dari buku Syafi'iyah juga, bukan dari Hambali ya. Ya. Kemudian mereka berdalil bahwasanya Imam Syafi'i menganjurkan bacaan Quran di kuburan orang yang baru meninggal ya. Yang baru meninggal. Kalau bisa bahkan ya. Nanti akan kita sebutkan. Baik, ini benar. Imam Syafi'i menganjurkan bacaan Quran di kuburan orang yang sudah meninggal. Tapi ingat pembahasan ini ada orang berusaha buat rancu ya. Ini bukan masalah kirim pahala. Ini bukan masalah kirim pahala. Masalah kirim pahala. Ya, bukan masalah kirim pahala. Tetapi Imam Syafi'i meyakini atau ulama Syafi'i yang bolehkan ini, tapi agar ada keberkahan Quran, Al-Quran sampai kepada mayat. Ya. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah sebenarnya mengatakan enggak. Karena tidak ada dalilnya, para sahabat tidak ada yang pergi kuburan, baca-baca di kuburan. Kemudian terlalu banyak dalil mengatakan tidak boleh beribadah di kuburan. Tapi kita menganggap ini pendapat Syafi'i benar. Imam Syafi'i berpendapat demikian. Tapi bukan masalah ngirim pahala. Kemudian tidak ada datang seorang da'i mengatakan, ya, kalian enggak ngerti. Siapa yang bilang Imam Syafi'i melarang kirim pahala? Enggak benar, itu kalian enggak ngerti mazhab Syafi'i. Jangan bilang Imam Syafi'i Wahabi. Imam Syafi'i berpendapat boleh kirim, dalilnya ini. Itu justru dia yang tidak ngerti mazhab Syafi'i. Dia tidak mengerti mazhab Syafi'i. Semoga Allah mengampuni kita semua. Maksud saya, kita boleh berselisih, tapi kita harus jujur ketika dalam menyampaikan permasalahan. Kita harus jujur, jangan kita berbohong. Berarti bohong Imam Syafi'i mengatakan pahala sampai. Lah dari mana? Dalilnya ini bukan begitu maksud Imam Syafi'i. Coba dibaca baik-baik. Ini namanya berdusta tentang Imam Syafi'i dalam rangka untuk menjatuhkan saudaranya. Ya kita akui saja khilaf. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, sudah, terus nggak ada masalah. Anda memilih pendapat sampai nggak ada masalah, tapi jangan berbohong atas nama ulama. Dia mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan pahalanya sampai. Makanya baca bukunya pernyataan Nawawi. Imam Nawawi juga yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Baik, ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala tentang bahasan masalah ini. Sekarang kita akan kembali ke buku, kita akan bahas tentang pendapat Imam Syafi'i, nukilan-nukilannya yang menyatakan bahwasanya bacaan Al-Quran tidak sampai. Jadi kalau ada orang menuduh bahwasanya yang mengatakan pahala baca Quran tidak sampai Wahabi, kita bilang Imam Syafi'i Wahabi juga kalau begitu. Meskipun lahir sebelum Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahhab abad ke-11, Imam Syafi'i abad ke-berapa ya? Abad ke-3 ya. Baik.
Kita bacakan, Al-Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya yalhaqul mayyita min fi'li ghairihi wa amalihi salasun. Sampai kepada mayat perbuatan dan amalan orang lain. Dari 3 perkara. Hajjun yu'adda anhu, yaitu haji, dia menghajikan sama mayat. Lihat, bukan Imam Syafi'i mengatakan bukan mengirim pahala haji, bukan. Tapi dihajikan oleh yang masih hidup. Ini memilih ibadah yang boleh niyabah, boleh perwakilan. Ya, kita tahu kalau kita seorang misalnya sudah sangat tua, tidak bisa naik kendaraan dan dia punya duit, dia boleh suruh orang menghajikan dia, boleh, meskipun dia masih hidup, tidak harus mati. Ya, kalau dia sudah sangat tua, penyakit tidak mungkin naik pesawat, dia boleh suruh orang lain menghajikan dia. Ya, demikian juga kalau sudah meninggal dunia, ada orang yang menghajikan boleh, dan ini bukan masalah kirim pahala, tapi kita beribadah atas nama dia. Kemudian juga malun yatasaddaqu bihi anhu, sama. Harta yang disedekahkan atas nama dia, bukan ngirim pahala sedekah, jangan salah paham. Imam Syafi'i mengatakan bukan ngirim pahala sedekah, ya, tetapi bersedekah atas nama dia. Au yuqda anhu, atau ada utangnya kita lunasi, ya, lunasi, boleh ini. Ada orang uang kita lunasi dan ini boleh. Jadi yang hidup melunasi hutang orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, yang ketiga, wa du'aun. Kemudian ketiga adalah berdoa, bermanfaat bagi mayat. Kemudian beliau berkata, fa amma ma siwa dzalik, adapun selain ini, min salatin aw siyamin fa huwa li fa'ilihi dunal mayyit. Adapun salat atau puasa, maka untuk pelakunya bukan untuk mayat. Jadi Imam Syafi'i tidak menjalankan qiyas dalam hal ini. Ya. Itu pun ibadah-ibadah yang datang dalam hadis bukan masalah kirim pahala, tapi mengerjakan atas nama. Mengerjakan atas nama, ya. Baik. Jadi dua hal yang berbeda, ya. Tidak mungkin dikasih dengan haji, karena haji dia bukan sedang mengirim pahala haji, bukan sedang mengirim pahala sedekah, tapi dia bersedekah atas nama, haji atas nama. Makanya kata Imam Syafi'i, tidak ada salat atas nama fulan, ya, atau pahala puasa, pahala salat dikirim kepada mayat, enggak sampai, kata Imam Syafi'i, hanya untuk tidak sampai kepada mayat. Kemudian juga beliau berkata, wa inna maqulna bihadza, kenapa kami berpendapat demikian? Duna ma siwahu, ya, menunjukkan ada khilaf dalam masalah ini. Kami tidak berpendapat bahwasanya salat sampai puasa sampai dan yang lainnya. Istidlalan bi sunnah, karena kami berdalil dengan sunnah. Fil haji khassah. Kenapa kami mengatakan haji bisa sampai atau bisa diwakilkan? Sebenarnya tidak ada. Imam Syafi'i berpegang pada hukum asal, cuma dia mengatakan kami mengkhususkan haji boleh atas nama mayat karena ada dalilnya. Perhatikan Imam Syafi'i, dia mengatakan kenapa kami hanya mengatakan haji dan sedekah? Karena ada dalilnya. Istidlalan bi sunnah fil haji khassah. Dalam usulan haji, dalam masalah haji ternyata ada dalil boleh menghajikan orang sudah meninggal. Wal umrah misluhu, kemudian baru mengkiaskan umrah semisal dengan haji. Kiasan dengan mengkiaskan umrah dengan haji, karena orang haji biasanya ada umrahnya dalamnya. Wa dzalikal wajib duna tatawwu. Namun beliau berkata ini pun kepada masalah yang wajib. Kepada yang wajib. Adapun haji sunnah, umrah sunnah enggak. Kata dia enggak boleh diwakilkan. Enggak ada umrah sunnah buat mayat, haji sunnah buat mayat. Enggak ada, ini yang wajib doang. Wala yahujju an ahadin tatawwuan. Tidak ada orang berhaji atas nama mayat dengan haji sunnah. Li'annahu amalun 'alal badan. Karena itu amalan atas badannya, yaitu amal badaniyah. Fa ammal mal fa inna rajula yajibu alaihi fima lahul haq min az-zakat wa ghairiha fa yujzihi an yuaddi anhu bi amrihi. Ya, adapun harta demikian juga seorang dia punya kewajiban untuk menunaikan hartanya, maka boleh orang lain menunaikan kewajiban hartanya tersebut dengan perintahnya. Li'annahu innama uridu bil fardhi fihi ta'diyatuhu ila ahlihi la amalun 'alal badan. Karena intinya ini adalah dalam rangka untuk menunaikan kewajibannya, bukan sedekah itu bukan amalan tubuh, bukan. Ya. Baik. Yang ketiga, fa amma doa, adapun doa, fa inna Allah azza wa jalla nadabal ibada ilaihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk berdoa. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza memerintahkan Nabi juga untuk berdoa bagi kaum muslimin. Wastaghfir li dzambik, ya. Wal mu'minu wal mu'minat. Allah perintahkan Nabi untuk mendoakan kaum mukminin. Fa idza jaza an yud'a lil akhi hayyan, jaza an yud'a lahu mayitan. Jika boleh seorang mendoakan yang masih hidup, ya, apalagi sudah meninggal dunia. Wali lahiqahu insyaallah, dan akan bermanfaat bagi mayat. Lahiqahu insyaallah barakatu dzalik. Keberkahan doa tersebut akan sampai bermanfaat. Ma'anna Allah azza dzikruhu wasi'un li'annahu yuwafiyal hayya ajr, dan seterusnya. Baik, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala.
Dan jelas dalam kitabnya Al-Um. Dan ini juga, jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya tidak sampai kepada mayat kecuali 3, yaitu haji dan umrah, sedekah, itu pun semua atas nama, kemudian berdoa. Karena dalil menunjukkan akan hal tersebut. Kemudian juga Imam Nawawi menukil pendapat Imam Syafi'i. Saya bukan nukil dari mazhab Hambali, ini Imam Nawawi yang menukil. Beliau berkata dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, wa amma qiraatul Quran, adapun bacaan Quran, wa ja'lu thawabiha lil mayyit, dan menjadikan pahalanya untuk mayit, wa salatu anhu, dan salat atas mayit, wa nahuhuma, dan yang semisalnya, famadhhabu Syafi'i, dan maka madhab Imam Syafi'i wal jumhur, dan jumhur ulama, annaha la talhaqul mayyit, tidak sampai kepada mayat. Jadi ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, jadi jangan bilang kita nukil dari mazhab Hambali ya. Ini baca sendiri kalau tidak percaya. Demikian juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah ulama bermadzhab Syafi'i. Berkata beliau, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ai kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi, kadzalika la yuhassilu minal ajri illa ma kasaba wa huwa li nafsihi. Sebagaimana tidak dipikulkan kepada dia dosa orang lain, demikian juga dia tidak akan mengambil pahala orang lain. Wa min hadhil ayal karimah, berdasarkan ayat mulia ini, istambata Syafi'i, Imam Syafi'i mengambil dalil, perkataan. Wa man ittaba'ahu, demikian juga orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta, bahwasanya bacaan Quran tidak akan sampai kepada mayat. Li'annahu laisa min amalihi wala kasbihim. Laisa min amalihim wala kasbihim, karena orang-orang yang sudah meninggal itu bukan amalan mereka dan bukan usaha mereka. Walihada, perhatikan kata Imam Ibnu Katsir, walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Karenanya Nabi tidak pernah memotivasi umatnya untuk melakukan ngirim pahala bacaan Quran, enggak pernah. Wala hasahum alaihi, tidak pernah mendorong mereka untuk mengirim pahala baca Quran kepada mayat. Padahal Nabi tahu mayat akan membutuhkan apa? Pahala. Wala arsyadahum ilaihi binasin wala ima. Rasulullah SAW tidak pernah mengisyaratkan sama sekali, baik dengan nas maupun dengan isyarat, tidak ada sama sekali. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah, dan tidak seorang pun dari sahabat yang melakukannya. Ini yang bilang bukan saya, Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhum. Walau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau itu baik tentu bahwasanya mengirim pahala bacaan Quran itu baik, para sahabat tentu sudah mendahului kita. Wa babul qurubati yuktasaru fihi ala nusus, kata Imam Ibnu Katsir, dan masalah amal soleh kita batasi kepada nas-nas aja. Wala yatasarraf fihi bi anwa'il aqisah wal ara, jangan kemudian diolah dengan kias-kias dan pendapat-pendapat. Fa amma du'a wa shadaqah fadzaka mujma'un ala wusulihima. Adapun doa dan sedekah maka ijma' sampai kepada mayat. Wa mansusus minasyari' alaihima, dan ada dalilnya dari syariat akan hal tersebut. Ya. Ini dalil bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Baik, ada pendapat Imam Syafi'i tadi masalah baca Quran di kuburan ya. Perhatikan, Imam Nawawi berkata dalam Riyadhus Shalihin, wa fi hadits Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yustahabbu an yamkufa 'ala al-qabr ba'da dafni. Jadi Amr bin Al-As ketika meninggal dia mewasiatkan jangan dulu pergi. Jangan dulu pergi meninggalkan kuburanku. Jadi dia mewasiatkan demikian, ya. Ini ijtihad sahabat. Ya, dia ingin ada yang menemani, bukan tiap hari, tapi menemani sebelum setelah menguburkan dia jangan langsung pergi. Maka Imam Nawawi mengambil faedah berdasarkan ijtihadnya Amr bin Al-As. Kata beliau Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, wa fi hadits Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yustahabbu an yamkufa 'ala al-qabri ba'da dafni sa'atan. Maka pada hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu disukai agar para pengunjung berhenti sebentar, diam sejenak di kuburan setelah mayat dikuburkan, sa'atan, sejenak. Yad'u lil mayyit, untuk mendoakan mayat, wa yastaghfir lahu, untuk mohon ampunan bagi mayat. Nassa alaihi Syafi'i, dan Syafi'i menyatakan demikian. Wattafaqa alaihi al-ashabu, dan ini juga disepakati oleh para sahabat. Qalu wa yustahabbu an yuqra', ini perhatikan di sini, ini yang disalahpahami oleh mereka. Qalu wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dan disunahkan untuk dibacakan sebagian Al-Qur'an menurut mazhab Syafi'i. Wa in khatamul Qur'ana kana afdal, kalau mereka baca Quran sampai selesai, sampai khatam, itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Ini berdasarkan hadis Amr bin Al-As, beliau berkata ketika beliau akan meninggal, beliau mengatakan fa idza dafantumuni fashunnu alayya turab shannan thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuksamu lahmuha hatta asta'nisa bikum. Kata Amr bin Al-As, jika kalian menguburkan aku, maka taburkanlah tanah kepadaku.
dan tinggallah kalian di sekitar kuburku seukuran waktu untuk menyembelih unta dan membagi dagingnya, agar aku bisa merasa tentram ditemani kalian. Ini ijtihad dari Amr bin As dan tidak dikatakan oleh sahabat yang lain ya. Ini ijtihad, sehingga sebagian ulama berdalil dengan ijtihad. Ini yang ada masalah, ini masalah khilafiyah. Jadi mengatakan kira-kira menyembelih unta berapa lama, kemudian dipotong dibagi-bagikan ya mungkin 1 jam, mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Mereka dulu lincah kalau mereka mahir dalam menyembelih unta ya. Dan inilah yang dipahami oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin berdasarkan hadis asar dari Amr bin As. Beliau berkata bab doa lil mayyit ba'da dafnihi wal qu'ud inda qabrihi sa'atan lidu'a wal istighfar wal qiraah. Jadi berkaitan dengan orang setelah dikuburkan, yaitu disunahkan berdoa untuk mayat setelah dikuburkan dan duduk di sisi kuburan sejenak untuk berdoa dan untuk istighfar dan untuk baca Quran. Setelah itu Imam Nawawi mengikuti perkataan Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, "Yustahabbu an yuqra indahu syai'un minal Qur'an." Disunahkan untuk baca Al-Qur'an itu bagi orang yang baru dikuburkan. Wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Kalau sampai khatam Quran itu lebih baik ya. Kemudian Imam Nawawi berkata juga, "Wa su'ila al-qadhi Abu Thayyib an qira'atil Qur'an fil maqabir." Faqala, tentang Abu Thayyib ditanya tentang orang baca Quran di kuburan, beliau berkata, "As-sawabu lil qari." Pahala tetap bagi orang yang baca Quran, bukan ngirim pahala. Wa yakunul mayyit kal hadir turjalahu rahmatu wal barakah. Tetapi mayat seperti orang hadir, kita baca Quran di sisi kuburan, mudah-mudahan dapat rahmat. Jadi bukan masalah kirim pahala ya. Kemudian juga dinyatakan oleh Zakaria al-Ansari, qala an-Nawawi istahabbul iksar min az-ziyarah wa an yuksiru al-wuqufa 'inda quburi ahli al-khair wal fadl wal ajr lahu ay lil qari'. Ya, disunnahkan atau dianjurkan untuk perbanyak ziarah, kemudian berdiri di dekat kuburan, kemudian wal ajr lahu, dan pahala bagi orang yang baca Al-Qur'an. Bukan untuk kirim pahala. Wal mayyit kal hadir turjalahu rahmah wal barakah. Ini mazhab ulama Syafi'iyah, bahwasanya boleh seorang di kuburan dibacakan dalam rangka agar bukan cari keberkahan dari mayat, bukan ya, tapi untuk beri manfaat kepada mayat. Jadi beda. Ada orang yang pergi ke kuburan, kemudian ke kuburan wali, dia merasa bahwasanya lebih afdal baca di situ. Dan itu diingkari oleh para ulama. Ini beda. Ini kita bacain supaya orang tersebut dapat rahmat karena ada rahmat Al-Quran yang turun kepadanya. Bukan masalah kirim pahala. Maka jangan dirancukan dua permasalahan ini. Tapi saya lebih condong pada pendapat bahwasanya kuburan tidak dijadikan tempat baca Al-Quran, meskipun itu pendapat Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'iyah ya. Karena tidak ada dalilnya. Adapun perkataan Amr bin As, maka itu berkaitan orang yang baru dikubur. Ya, itu pun Amr bin As tidak menyuruh mereka baca Al-Quran, tapi dia agar merasa tentram ditemani oleh mereka, berikan ijtihad dia, dan tidak dilakukan oleh sahabat yang lain ya. Ya, tapi saya katakan tadi, kalau ada orang baca Al-Quran, ya, kemudian tidak melakukan macam-macam, hanya bacakan Quran demi untuk orang yang sedang mati, maka tidak bisa kita ingkari, karena itu memang pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lain halnya kalau pergi kuburan wali, ngusap-ngusap, nah itu adalah lorong-lorong menuju pada kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.